Oke, pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang singular di mana penggunaan a dan juga n ya. A untuk huruf yang konsonan ya, kata benda yang huruf awalnya konsonan, dan juga n digunakan untuk kata benda yang huruf pertamanya itu adalah huruf a, i, u, e, o atau vokal ya. Sekarang kita masuk yang plural ya. Plural ini kata benda jamak atau lebih dari satu ya. Nah, kalau kata benda jamak ini, ya, kita buat ya. Plural itu adalah kata untuk menunjukkan kata benda jamak ya atau lebih dari satu. Nah, apa yang menunjukkannya? Yaitu menambahkan imbuhan s ya. Ini kita coba kasih huruf merah ya. S dan juga es, imbuhan es ya. Di akhir ya, di akhir kata ya. Contohnya ya, kita kasih contoh ya. Contohnya adalah example, yaitu kalau sebuah buku, a book ya. Kalau buku-buku, buku yang lebih dari satu kan buku-buku, books ya, books. Ditambah s ya, ada ditambah s. Ini untuk menunjukkan books ini adalah buku yang lebih dari satu. Kalau a book, sebuah buku. Kalau buku-buku, books. Oke. Kalau sebuah mobil, dia a car. Berarti kalau mobil-mobil lebih dari satu, dia cars. Oke. Nah, kalau jam tangan, ya. Contohnya lain adalah jam tangan. Kalau sebuah jam tangan disebut dengan a watch. Nah, kalau dia yang jamak, jam tangan yang lebih dari satu disebut dengan watches. Nah, disebut dengan watches. Ditambah ada yang tambah s, ada yang tambah es. Oke. Nah, apa yang membedakan mana yang harus ditambah imbuhan s, mana yang ditambahkan imbuhan es? Berikut kita jelaskan. Nah, yang pertama yang memakai imbuhan s ini adalah sebagian besar ya, sebagian besar kata benda itu menggunakan s ya, imbuhan s. Oke. Tapi ada beberapa kata benda yang menggunakan es ya. Nah, kita buat yang nomor 2 ya, yang menggunakan imbuhan es. Ini adalah kata benda yang huruf akhirnya beberapa berikut ini ya. Huruf akhir, kita tulis dulu ya, akhir. Yang huruf akhirnya ada S, CH, SH ya, Z dan juga X ya. Jadi contohnya, tadi kan kita udah buat satu, ini kan ada CH ya, watch. Oke. Nah, kita buat contohnya. Nah, example ya. Yang pertama, untuk yang S ya, glasses ya, glasses. Kaca mata. Nah, dia kan tambah S. Kenapa tambah S? Karena huruf akhir dari kata benda itu adalah S. Ya, makanya glasses. Yang kedua. Nah, ya, yang kedua tadi udah kita buat ya, watches ya. Watches ya. Nah, di sini kenapa tambah ES? Sementara katanya adalah watch ya. Karena di sini adalah huruf CH ya. Makanya tambahin watches. Tambah ES maksudnya. Nah, contoh lain adalah wishes. Wishes ya. Nah, di sini tambah ES kenapa? Karena ada SH ya, yang ini ya, SH. Nah, ada juga contoh-contoh yang lain ya. Contohnya boxes ya. Ya, kotak-kotak ya. Nah, pakai kotak-kotak. Kenapa pakai ES? Karena di sini adalah X, makanya pakai watches. Nah, selain dari kata yang ini ya, yang ini di akhir dari kata benda, huruf kata benda
semuanya pakai S, ya. Dan kalau yang ini semua, ya, yang ini dia memakai ES. Oke? Nah, ada ketentuan lain, ya, ketentuan lain kita buat aja di sini ya. Nah, yang pertama, ketentuannya adalah jika ada kata benda, ya, jika ada kata benda yang berakhiran Y, akhiran Y. Ya. Contohnya boy, contohnya toy, ya, baby, dan lain sebagainya itu kan kata benda yang akhirannya Y. Nah, ada dua ketentuan. Yang pertama itu yaitu kalau akhirannya konsonan, kemudian ditambah dengan Y, ya, ditambah Y gitu, dia ini harus diganti, ya, diganti ke IS, ya. Nah, contohnya gimana? Contohnya ya, kita buat contoh. Yang pertama ya, contohnya itu baby, ya, a baby. A baby itu seorang bayi, ya. Nah, lihat di sini ada dia akhiran konsonan Y, ya, akhiran Y, tapi dia sebelumnya ada konsonan, ya, ada konsonan nih B, ya. Maka dia ini harus diganti menjadi babies. Oke. Nah, Y-nya tadi diganti jadi IS. Oke, kenapa diganti IS? Karena huruf akhiran Y ini sebelum akhiran Y, huruf yang mendahulunya adalah huruf B, yaitu di mana huruf B adalah huruf konsonan. Ya, makanya dia diganti IS. Nah, bagaimana kalau huruf sebelum Y itu adalah vokal? Nah, nanti akan kita bahas, tapi coba kita buat contoh yang kedua ya. Ini contohnya a city, ya, sebuah kota. Nah, kalau kita lihat di sini, akhiran Y ya, dia akhiran Y. Nah, lihat kata sebelumnya, huruf sebelumnya, yaitu T, yaitu konsonan. Maka harus diganti jadi cities. Oke, dia diganti Y jadi cities. Nah, kalau sebuah kota a city, kota-kota cities. Oke. Kalau seorang bayi a baby, kalau bayi-bayi babies, gitu ya. Yang Y diubah jadi IS jika sebelum Y itu huruf konsonan. Oke. Nah, bagaimana kalau dia itu huruf vokal ya? Nah, di sini kita tulis ya. Jika akhirannya itu vokal, terus kemudian diikuti dengan Y, ya, maka dia ini tinggal bukan diganti ya. Kalau ini kan tadi diganti ya. Nah, ini ditambah. Oke. Ditambah S, ya, tinggal ditambah S. Contohnya, oke. Contohnya a boy, ya. Seorang laki-laki, a boy, ya. Ini seorang laki-laki, jika banyak laki-laki maka boys. Ya, maka dia boys. Kenapa bukan boys seperti yang di atas? Karena dia hanya tambah S karena Y sebelum kata Y itu adalah O. Oke? Huruf vokal. Maka dia hanya ditambah S. A boy jadi boys. Oke? Contoh lain. Contoh lain adalah sebuah mainan. A toy. Ya. Ini diganti sebuah mainan. Kalau mainannya lebih dari satu, maka dia toys. Oke? Dia hanya ditambah S. Kenapa? Karena Y, kata benda yang mendahulunya, huruf yang mendahulunya adalah O. Maka dia hanya tambah S. Oke? Itu untuk ketentuannya. Nah, kita masuk ke ketentuan yang kedua ya. Di ketentuan yang kedua ini, jika ada kata benda ya, jika ada kata benda di mana akhirannya
akhirannya itu V, F ya, F atau V ya, V begini ya. Kalau yang tadi kan di atas ini tadi akhiran Y ya, ketentuannya ada dua, yang pakai konsonan dan vokal. Nah, kalau yang kedua kata benda yang akhiran huruf kata bendanya F atau V ini diganti ya. Diganti menjadi vas ya, menjadi vas. Yang F atau E diganti jadi vas. Contohnya, nah kita buat contoh ya. Example ya. Yang pertama, leaf ya. A leaf atau daun ya. Ini diubah menjadi kalau a leaf ya, sehelai daun ya, leaf. Nah, kalau ini diubah menjadi leaves. Oke. Nah, F-nya tadi diubah menjadi vase gini ya. Jadi sebuah daun, kalau daun-daun jadi leaves. Leaves ya. Kalau sebuah daun a leaf, kalau daun-daun leaves. Oke. Nah, contoh yang kedua sebuah pisau ya, a knife ya. A knife. Oke. Ini diganti menjadi kalau misalnya sebuah pisau menjadi pisau-pisau, pisau yang banyak jadi knives. Knives. Oke. Jadinya begini ya, diubah. VE yang ini ya, yang VE ya, diubah menjadi vase. Oke. Sebuah pisau a knife. Kalau pisau-pisau knives. Oke, begitu ya. Ketentuan lainnya ya. Kita masuk ketentuan lainnya. Nah, ketentuan yang ketiga ya, kalau ada kata benda yang berakhiran, kalau akhiran sebelumnya kan F sama V ya, ini berakhiran O ya, akhiran O, maka dia ditambah S atau bisa juga ditambah ES. Oke, contohnya adalah kentang ya, sebuah kentang, a potato ya, a potato. Nah, kalau dia kentang-kentang ya, jadinya potatoes. Nah, ditambah ES karena hurufnya O. Oke. Contoh berikutnya sebuah tomat ya, a tomato. Oke, ini diganti sebuah tomat jadi tomat-tomat ya. Jadinya tomatoes. Oke, ditambah ES. Ada juga sebuah foto ya, a photo ya. Ini diganti jadi foto-foto ya, banyak foto ya. Dia tinggal dibuat photos. Hanya ditambah S, tidak ES. Oke. Contoh lain ya, contoh lainnya adalah sebuah piano ya. Ya, diganti jadi pianos. Pianos. Oke, tambah S. Karena ada O di sini, maka ditambah ES atau S. Ketentuan kenapa S dan OS itu hanya beberapa kata benda ya, tidak ada ketentuan untuk itu. Hanya tinggal kamu lihat aja kalau potatoes, tomatoes, itu biasanya ditambah S atau tambah S, begitu ya. Nah, gimana? Kira-kira banyak banget ya yang mau dipelajari. Jadi kamu nggak usah pusing ya untuk mikirin ini ya. Ini sebenarnya teorinya aja yang agak sulit, tetapi ketika kita sering menggunakan kata-kata ini bakal terbiasa gitu. Tomatoes, tomatoes gitu kan. Kita pasti akan terbayang dia itu tambah S atau tambah ES begitu. Karena udah sering kita lihat kata itu ya. Jadi nggak usah pusing, ini nggak perlu dihafalin ya untuk rumus-rumus ini. Ketentuan-ketentuan ini tidak perlu. Kamu yang perlu tahu adalah kalau sebuah itu pakai e dan juga n,
Kata awalnya itu kalau konsonan dia pakai e, tapi kalau vokal dia pakai n, ya. An apple, an egg. Nah, kalau dia pakai e, a car, ya, a book, begitu ya. Itu yang perlu. Terus kemudian kalau misalnya yang plural, tinggal tambah s, tambah es, gitu ya. Kalau tadi ada pengecualian kalau yang akhiran y, itu ditambah is, ditambah s. Nah, itu nanti seiring berjalannya waktu, kamu latihan, itu semuanya akan bisa. Secara otomatis kamu tahu. Karena sering kamu lihat, kamu dengarkan kata itu, tanpa harus menghafal ketentuan-ketentuan ini. Ini saya terangkan hanya untuk sekedar kamu, tahu, begitu ya. Oh, ini rupanya ketentuannya. Untuk bisa kamu menggunakannya, tidak perlu kamu menghafal teori ini, cukup kamu hanya praktek, praktek, dan praktek. Semuanya itu nanti akan tersimpan di long term memory kamu. Oke, begitu aja. Jangan pusing ya. Kita lanjut pelajaran di video selanjutnya.